hum ahla baiti tahiruhum ya Allah. Safwan Nur itu sangatlah menyusahkan hati Rasulullah, sangatlah menyusahkan hati Sayyidatina Fatimah Zahra, dan menyusahkan seluruh hati ahli bait Rasulullah. Dan akan berikan dalil-dalilnya daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, oleh Imam Al-Bukhari, dan saya tidak akan dapat berbicara kecuali dengan dalil yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun wa ala ali Sayyidina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk dapat menjawab ucapan daripada saudara yang menjelek-jelekkan tentang syarifah atau ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Safwan Nur, yang mengaku dirinya sebagai kiai haji dan mengajar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempermudah segala hajat mereka untuk menjelek-jelekkan atau memusuhi keluarga ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan di dalam kitab Ihya al-Mayyit bi Fadail Ahlul Bait, yaitu kitab tentang menghidupkan orang mati hatinya di dalam keutamaan ahlul bait, kemuliaan ahlul bait yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia selalu bertanya seperti orang-orang Wahabi yang pembenci kepada dzurriyyatur Rasul, selalu bertanya mana dalilnya, mana dalilnya. Coba baca di Al-Qur'an, cari di dalam ahadits Rasul. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu hatta la yusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan kita Nabi Muhammad agar kita berhati-hati apabila datang seorang yang fasik. Arti daripada fasik yaitu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia lebih jelek daripada orang yang kafir, berpura-pura masuk ke dalam agama Islam tetapi dia membenci Islam di dalam hatinya. Mereka itulah orang-orang yang fasik yang dikatakan oleh Allah, hati-hati kalian. Apabila datang seorang yang fasik dengan kabar-kabar atau berita-berita, fatabayyanu hatta la yusibu qauman bijahalatin. Jangan sampai suatu kaum tertipu atau terfitnah karena kebodohannya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka kalian dengan ucapan orang yang fasik tadi kalian akan menyesal. Yang dikatakan oleh saudara Safwan Nur yang mengaku dirinya sebagai kiai haji, membuka majelis ta'lim tanpa izin daripada Rasulullah SAW. Dia telah berani mencaci maki ahlul bait Rasulullah SAW. Apakah kalian akan ridho bila keluarga kalian dicaci maki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Dan ini saya tekankan kepada seluruh habaib yang hadir pada malam hari ini bersama kita untuk menjaga syaraf dan keutamaan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai orang-orang pembenci ahlul bait dapat mengutarakan dengan semudah mulutnya
seenak perutnya mengucapkan bahwasanya ahlul bait sama dengan manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat yang jelas. Ayatul mawaddah kepada ahlul bait Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Al-Quran. Allah membicarakan kepada Rasul SAW untuk menyampaikan kepada seluruh umatnya. Hanya bukan kepada orang-orang Arab saja. Tetapi kepada seluruh umat Muhammad SAW. Qul, katakan, wahai Muhammad SAW. La as'alukum alaihi ajra. Katakan, wahai Muhammad, aku tidak meminta upah atau balasan atas iman atau Islam yang aku ajarkan kepada kalian. Illal mawaddata fil qurba, kecuali rasa kasih sayang dan cinta kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat adalah salah satu dalil di mana Allah Subhanahu wa taala sangatlah mengutamakan ahlul bait Rasulullah. Janganlah Anda, saudara Sofwan Nur, berani mengatakan bahwasanya syara'if boleh dinikahi oleh orang-orang ajam selain daripada habaib. Banyak hadis sekali yang akan saya bahas, tapi malam ini sebahagian saya akan bacakan di depan Anda. Di mana sebelumnya saya akan mengatakan bahwasanya di dalam kitab Ihya al-Mayyit tadi katakan oleh Rasul SAW, hadirin ya Allah, hati saya sakit sekali mendengar ucapan daripada orang yang tidak berakhlak kepada Rasul SAW, tidak mempercayai firman Allah di dalam kecintaannya kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, data fil qurba. Ini adalah ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man garabatuka haula alladina wajabat alaina mawaddatuhum. Wahai Rasulullah, siapakah kurba yang dimaksudkan oleh Allah yang kami diwajibkan untuk mencintai mereka? Lalu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, Aliyun wa Fatimatun wa waladahuma. Ali dan Fatimah dan kedua anak mereka. Di dalam salah satu hadis Al-Kisah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummi Salamah suatu hari berada di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Sayyidina Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali datang bersama, duduk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kedua putra beliau, Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain. Lalu Rasul mengambil burdah atau kisah pakaian beliau, lalu dia menyelimuti mereka berempat bersama dirinya sendiri, berarti 5 orang ahlul kisah. Ini adalah ahlul bait Rasul SAW. Lalu dia mengangkat tangannya dan berkata, ya Rabb, hum ahla baiti tahiruhum, ya Allah, sucikan mereka. Mereka adalah ahlul baitku, keluargaku, keturunanku, ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril turun dan menyampaikan ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummi Salamah akan masuk mendengar hadis tersebut atau ayat yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul SAW. Rasulullah mencegah istrinya, kalian dalam keadaan selamat. Yang dimaksud oleh Rasulullah ahlul kisah adalah keturunan daripada Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan dan Husain sampai akhir dunia. Ini adalah hadithul kisah, bukan hadith kisah yang dikatakan oleh orang-orang Syiah bahwasanya hanya mereka saja ahlul bait. Tidak, karena banyak hadis-hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan keutamaan mereka. Mathalu ahla baiti kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghurik. Misal daripada ahlul baitku bagaikan perahu Nabi Allah Nuh alaihissalam.
siapa yang ikut di dalamnya, maka mereka akan selamat, dan barang siapa yang meninggalkannya, mereka akan tenggelam atau binasa. Ini adalah keutamaan Ahlul Bait Rasul. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad diwajibkan untuk cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Banyak sekali hadis yang berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait Rasulullah. Bahkan Rasul SAW pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Qala udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti." Jagalah, aku ingatkan kalian untuk menjaga kepada keluargaku, Ahlul Baitku, sampai diulang 3 kali oleh Rasul SAW. Dan banyak pula hadis tentang ayat hadis tsagalain. Ya tadi, inni tarikun fikum tsagalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa itrati. Kitabullah hablun mamdudun minas sama wa itrati ahla baiti wa itrati ahla baiti. 3 kali diucapkan oleh Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kalian 2 beban yang berat, yaitu pusaka, yang mana apabila kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian akan selamat, baik di dunia, di akhirat nanti juga. Yang pertama, kitab Allah. Al-Quran adalah hablun mamdudun minas sama ilal ard. Al-Quran adalah sebagaikan tali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit ke muka bumi ini. Fatamassaku bih. Pegang teguhlah Al-Quran, berpeganglah kalian. 1 kali dikatakan Rasulullah, berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran. Wa itrati ahla baiti, wa itrati ahla baiti, wa itrati ahla baiti. Dan keturunanku Ahlul Baitku, dan keturunanku Ahlul Baitku, dan keturunanku Ahlul Bait. Anak cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan yaftariga hatta yuraddu alayya al-haud. Keduanya tidak akan terpisahkan, dan kecuali nanti akan dikembalikan kepada Allah, kepada diriku, Al-Quran dan Ahlul Bait. Ini yang dijanjikan oleh Rasul kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hendaklah kita benar-benar menghormati dan menjaga keutamaan daripada Ahlul Bait agar kita selamat. Banyak sekali hadis, nanti akan saya lanjutkan tentang hadis di mana seseorang membenci keluarga Rasulullah dan lain sebagainya, atau mereka menghinakan keluarga Rasulullah, atau membantu menjelek-jelekkan keluarga Rasulullah SAW, maka mereka tidak akanlah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW berahibullah lima yaghdukum bihi min ni'ami. Cintailah Allah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan segala macam kenikmatannya kepada kalian. Apa saja diberikan oleh Allah kepada kita. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmatnya Allah, maka kalian tidaklah akan dapat menghitungnya. Salah satu hadis tadi, ahibullah, cintai Allah. Pertama, kita diperintahkan untuk cinta kepada Allah dengan taat kepada Allah, melakukan segala perintah Allah. Wa ahibbuni lihubbillah. Dan cintailah aku karena kecintaanku kepada Allah, atau kecintaan Allah kepadaku. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Dan cintailah ahli baitku karena kecintaanmu kepadaku, atau kecintaanku kepada ahli baitku. Rasulullah memang benar dikatakan manusia, basyarun la kal basyar, tetapi beliau bukanlah bagaikan manusia-manusia biasa. Beliau mempunyai keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadirin rahimakumullah, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Sebentar saya akan melanjutkan dalam video atau
rekaman yang akan datang, insya Allah dalam waktu yang dekat akan saya lanjutkan, dan saya akan berikan dalil-dalilnya daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ussalah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, oleh Imam Al-Bukhari, dan saya tidak akan dapat berbicara kecuali dengan dalil yang jelas, karena hal ini akan membutuhkan ucapan daripada Sofwan Nur. Itu sangatlah menyusahkan hati Rasulullah, sangatlah menyusahkan hati Sayyidatina Fatimah Zahra, dan menyusahkan seluruh hati Ahlul Bait Rasulullah. Dan kami demi Allah tidak akan ridho kepada dia sampai Allah menghukum dirinya nanti di akhirat. Walaupun telah meminta maaf, tapi kami tidaklah ridho, akan kami adukan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah sebagai saksi ucapan saya malam ini. Ana Al-Faqir ila Rabbihil Quddus Ali ibn Abdullah Al-Idrus